Baik Bapak Ibu, minggu yang lepas sudah kita baca terjemah sampai 205. Tapi yang kita bahas baru 1 ayat 203. Masalah haji. Haji itu ada yang nafar awal, ada yang nafar sani. Kalau nafar awal nyo di Mina hanya sampai tanggal 12. Di melontar jamarat itu hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Kalau yang nafar sani berada di Mina sampai tanggal 13 Zulhijjah. Berarti nya melontar sampai hari 10 Zulhijjah, Jumrah Akabah 11, 12, 13 ke 33 jamarat. Di Ibu Bapak melontar itu tanggalnya ditentukan 10, 11, 12, 13. Makanya orang nanpai umrah ndak ada wukuf, ndak ada melontar. So wukuf tu waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Yang Ibu nanpai umrah besok minta apa? Abu ya, ambu wukuf jolas montar dulu ya. Atu ndak wukuf memandang aja namanya. Enak. Abu ya, ambu cukup jolas melontar tulis kuat. Kalau besok Ibu melontar ndak tanggal yang ditentukan, mungkin ini kecil lu setan kawan. Sesama teman kok saling melontar juga punya kawan. Mungkin bisa enggak. Kalau lewat aja nanti umrah besok hanya sekedar melihat tempat. Itu sudah kita bahas. Lalu lanjutan ayat. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yu'jibuka mengagumkan engkau. Perkataannya tentang dunia di dunia, wa yushhidullaha dan dia bersaksi kepada Allah. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Wa huwa aladul khisam. Dia adalah musuh yang seburuk-buruknya. Ayat ini berkaitan dengan orang munafik. Ayat 204, 205 itu orang yang munafik. Nah, dulu di zaman Nabi ada seorang yang namanya Akhnas. Akhnas kalau salah. Ada juga nama aslinya Ubay, tapi bukan Ubay bin Ka'ab. Akhnas datang kepada Rasulullah. Dia mengaku-ngaku telah Islam. Nasabananya dakram. Malah dia berani lagi mempersaksikan akan Allah. Kok cara bersumpah lo demi Allah untuk menguatkan apa yang ada dalam hatinya. Menguatkan apa yang ada dalam hatinya. Tapi nanti setelah dia terbelakang dari Rasul, dia sesungguhnya bukan Islam yang sebenarnya, tapi munafik. Kalau dia mengejek, tidak tangguh-tangguh demi Allah. Ambo ya benar-benar ikut ajaran engkau, saya sudah Islam. Sumpahnya. Itu yang dikatakan dalam ayat tadi, may yu'jibuka qawluhu. Zaman kini kok aduh aja cecek orang lalu itu. Kalau dari segi caritu, dari segi mota, tidak tangguh-tangguh. Orang mudah tertarik janyok. Kalau istilah orang awak, mulut manis, kuncinan murah, hati busuk. Enak. Hati busuk. Ini dari dulu lah malah bersumpah. Jadi berarti sumpahnya itu sumpah palsu. Lalu kesalahannya sudah jadi orang munafik dan itu sumpah lo celai, sumpah palsu. Sumpah palsu itu termasuk juga dosa besar. Kadang-kadang ada sebagian orang gini, namu bersumpah hamba demi Allah.
Aku adu aku beku ambo menanggong dosa situ sadang dosa inyo nak tetanggong nyo no. Karena dulu orang itu ambo nanggung dosa sadang beku no bantu santiang nyo. Kamu dah santiang dosa inyo dah dulu selesai ngalai ada seorang orang yang ditanggongan. Nah, jadi itu sebenarnya orang-orang yang munafik. Jadi ada manusia yang dia cara berbicaranya mengagumkan engkau, malah dia bersaksi dengan Allah dan dia itu adalah musuh yang seburuk-buruknya. Nah, wa iza tawalla, apabila dia telah tawalla itu kan ada dua artinya. Yang pertama berpaling, yang kedua berkuasa. Sebenarnya bisa dipakai keduanya. Apabila dia telah berpaling, pergi. Apabila dia telah berkuasa, sa'a fil ardi. Sa'a, dia berusaha di muka bumi, liyufsida fiha, untuk berbuat kebinasaan padanya pada bumi, wa yuhlikal harsa wan nasl, dan membinasakan kebun-kebun. Dan nasl itu ada artinya peternakan, ada juga artinya keturunan. Bisa aja pakai keduanya. Contohnya Akhnas kok. Akhnas yang telah bersumpah-sumpah kepada Nabi bahwa dia telah Islam, tapi setelah dia pergi keluar Madinah, dia bersama rombongannya, kawan-kawannya, kerajanya membakar kebun-kebun umat Islam. Nah, itu yang dikatakan Joko, wa yuhlikal harsa wan nasla, dan peternakan. Nah, peternakan kepunyaan orang Islam malah dibinasakan, dibunuh dan segala macam. Enak. Malah Jokonya bersumpah Islam, tapi ketika ketemu dengan umat Islam, malah kebun-kebunnya, peternakannya dibinasakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyayangi al-fasad, kebinasaan. Nah, bukan kebinasaan, artinya adalah orangnya. So kerusakan pun terjadi karena ulah manusia. Kan ada ayat lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan terjadi baik di daratan ataupun di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia itu sendiri. Nah, itu tentang orang yang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wasiat takwa aku ibu bapak-bapak, apalagi kita laki-laki. Kalau dibawa ke diri awak, itu setiap minggunya kita dengar. So khatib Jumat wajib menyampaikan wasiat takwa. Jadi salah satu rukun khutbah setiap Jumat. Bertakwalah kepada Allah SWT, perintah pula kali. Kalau orang Arab dikecet takwalah kepada Allah, itu peringatanlah korek kenya rumah. Tapi di awal setiap Jumat wak dengar perintah takwa, seakan-akan pengaruhnya tak dorong. So awak pai Jumat kok hanya sekedar rutinitas. Oh, kini hari Jumat ya. Sekedar itu nya. Kini hari Jumat awak pai saja jalan. Tapi yang Jumat tu kadang-kadang oleh sebagian bapak-bapak ndak lo dipahami nak. Ndak lo dipahami nak. Nah, Jumat ku wajib bapak-bapak, berarti paling kurang sekali seminggu awak harus belajar. Nah wajib dah ada pedak tu nak. Baku apa-apa yang wajib, ini imamnya pemimpin.
tiba di rumah beko berkewajibannya menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Anaknya terima di waktu khutbah tu pelajarannya. Tiba di rumah beko wajib awak menyampaikan. Kantor awas. Biasa lain sampai dulu. Lain tak? Ya banyak kan nyampainya lolok lo senang orang berbahannya. Lolok lo senang berbahannya. Cuma sekali-sekali kan lah dulu. Sambil makan cerita lapak cakap pulang Jumaat tu kecilnya dah tanggung padi kaji cakap. Sekali dan dongak kaji nama itu nama bro. Siana ketubada tah ndak jale dan orang fi kaji ndak tanggung lah. Hanya nyoda bini ndak boleh melawan kalandi. Kalau itu sampai dapat ada tu depan. Biko ada lo katip nangecana uang suami adalah uang istri bukan uang suami. Jadi macam-macam lo rumah pak. Tidak aku itu sampai dengan aja sampai lo di rumah ni. Kamu nak jawab aja. Ya bapak aja dia mau. Jadi setiap minggu sampaikan takwalah pada Allah. Nah orang yang munafik ketika diingatkan kepada mereka takwa, akhazathul izzatu bil ismi. Kesombongannya malah mendorong dia untuk berbuat dosa. Artinya orang munafik kok ndak namu ditunjuk ajari. Kategorinya engkanya takwalah kepada Allah. Kesombongannya malah mendorong dia berbuat dosa. Ana sombong dulu. Batarul haq wa ghamtun nas. Nanda sombong itu kan itu definisinya. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Nah, ini menolak kebenaran, menganggap remeh, menganggap enteng orang lain. Malah bertambah dosanya izah. Fahasbuhu jahannam, balasannya nanti adalah neraka jahannam. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lihat kau kan hamparan tempat dia kembali. Lalu ayat berikut, wa minan nasi may yashri nafsah. Dan di antara manusia ada orang yang membeli dirinya ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keredaan Allah. Kalau cari tunan dia cakap orang yang munafik. Nah, iko menceritakan ada sahabat-sahabat di zaman Rasul yang dia sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Dia kaya. Tapi ketika dia mau hijrah bersama Rasul, orang-orang kafir Makkah menghalangi. Nah, untuk membawa hartanya, kalau kapai hijrah pailah, tapi nan haratu tidak boleh dibawa. Di antaranya Suhaib. Suhaib punya yubana kayu. Tapi terdengar ada orang kafir Makkah bahasanya akan hijrah ke Madinah, dihalangi. Kemudian dibolehkan dengan catatan harta ditinggalkan. Itu maka dalam ayat itu dikatakan yasri nafsahu, dia membeli dirinya. Dia beli dengan harta kekayaannya, malah nyagihan bana haratonya tu kepada orang kafir yang menghalangi, supaya proses hijrahnya mengikuti Rasulullah tidak terhalang lagi. Jadi nampaknya ibu bapak, kalau iman itu sudah betul-betul tertanam dalam diri, akidahnya sudah betul-betul kuat, nan dunia pun tidak ada arti lain. Malah nyokorbankan segala kekayaannya untuk agama. Contoh ibu Khadijah, istrinya Rasulullah.
Khadijah itu kan seorang pengusaha wanita yang sangat sukses. Tapi nyo tidak pernah keluar rumah. Bayang tak? Nyo seorang pengusaha sukses, berhasil, tapi tidak keluar rumah. Tidak tanggung kekayaannya dulu. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, kekayaannya yang banyak tu habis sadurin Nabi. Habis sadurin. Ya, jadi kenapa? Untuk menegakkan agama. Aku tiba di Bigu dapat menantu nama dia tu agak. Aku kemenangan dia nang sekolah nampak aman dia aja. Kenapa? Oleh Khadijah hendak lai adu jo golangnya aku Rasulullah pegunolah untuk dakwah untuk pergi masjid adu cincinnya aku ya Rasul pegunolah. Itu Khadijah dulu, Bu. Kalau Khadijah kini jangan kai tulai meminjam nak dapat dia dapat. Enak, dapat tu dah kau pinjam lah cincin tu dulu banyak nombor boleh dulu. Awak nombor dia dapat. Untuk tambah modal, tidak bisa. Iko gali sedang lain nama perlu tambah modal pinjam lu. Lai amu bayi besok balik. Tak ada cerita. Meminjam tak dapat dengan apa? Jangan kemagir lah itu Khadijah kini lah. Cuma Muhammad kini mau utang lo nam pandainya. Kalau dipinjam itu dia orang rumah anda Khadijah tiba di bayi. Akan yaudah Muhammad kini kok yang minjam dia pula orang pandai bayi tak lagi. Nah kalau Khadijah habiskan, ini kekayaannya tu nyakir ke Nabi. Lah orang tadi Suhaib tadi nak dialah haratu tinggal. Nam penting dia Rasulullah. Baati cintanya ke Rasulullah, pentingnya dapat bersama Rasulullah ikut ke Madinah. Kan dikatakan yasri nafsahu btigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Allah Maha penyantun dengan hamba-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang telah mengaku beriman. Iko di zaman Rasul ada sebahagian orang itu dia mengaku telah beriman masuk Islam. Tapi malahnya minta dia ke Rasulullah mengamalkan kebiasaan-kebiasaannya dan ada dalam kitab Injil. Nya tetap dia beribadah di hari Sabtu baru Rasulullah nyara. Nah Injil baca, Taurat baca, Quran baca ya. Maka turunlah ayat itu. Itu maka dikecen ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak katakan ya ayyuhal mu'minun. Kalau terjemahnya kan semuanya. Tapi dalam bahasa Arab kau ibu bapak-bapak, enak pemaham kalimat itu bukan main. Contoh masalah berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Artinya bil walidaini ihsana. Berbuat baik dan berbuat baiklah kepada orang tua. kepada orang tua. Biasa dakwah itu arti kalau berbuat baiklah kalimatnya amar perintah. Padahal ayatnya kok kan tak perintah lah. Wabil walidaini ihsana. Ihsana itu kan masdar. Masdar kebaikan. Nah, artinya orang ko kalau lay bajalan nakanya, hendak lay jalan nakanya, itu terhadap orang tua tidak teragu diperintah dalam. Pasti dia berbuat baik sendirinya. Wabil walidaini ihsana. Itulah Allah manggil cakap. Ini orangnya baru mengaku beriman. Sebahagiannya pakai jona lama, sebahagiannya pakai yang baru. Maka turun ayat. Enak. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah.
Nah, ibu-ibu bapak-bapak, itu untuk orang yang baru masuk Islam di zaman Nabi. Awak nala Islam sajak nenek-nenek moyang awak dulu, kira-kira Islam awak lah kafah lun. Enak. Nah, sedangkan solat aja lebih banyak jonan, nanti enggak. Malah bukan hanya sekedar 3, Bu. Ndak solat bagai. Makanya Allah ingin juga kita. Kecuali dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Surah Toha ayat 132. Toha surah nomor 20. Surah Toha nomor 120. Kecuali wa'mur ahlaka bis sholah. Awak dalam rangka kafah kawah, suruhlah keluargamu sholat. Di Sikolo letak istimewanya sholat, Pak. Awak disuruh sholat, dan itu disuruh lo menyuruh keluarga sholat. Kalau perintah nala tidak dulu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kan tidak dulu ayat nengejen. Suruhlah keluargamu puasa. Tidak dulu. Kenapa? Atuz zakah, bayar zakat. Ndak lo ada ayat ngejen suruh keluargamu berzakat, suruh keluargamu berhaji. Ndak. Nan ado hanya solat. Wa'mur ahlaka bis sholah. Suruh keluargamu solat. Pada itu solat ibadah yang pertama dihisab di akhirat besok. Nan kedua, kurang nanda solat lah dipastikan tampaknya neraka. Kan ditanya, masalah kakum fi sakar. Sebabnya kalian masuk ke dalam neraka sakar. Kompaknya menjawab, lam naku minal musallin. Kami dak solat dulu dah. Nah, nan ketiga, orang surga dengan orang neraka nya bisa mengecek. Kecek orang neraka kalau surga an afidu alaina al-ma, surah Al-A'raf surah nomor 7. Kalau tidak salah ayat yang ke-50. Nah, berilah kami sedikit air, agilolah kami makanan duste banyak. Nah, makanya wak disuruh memerintah keluarga wa solat. So kalau nanda solat tampaknya nanti dalam neraka. Nah, nan beduna loleh apa-apa yang akan menyuruh keluarga solat wah, ayo nanda solat. Tapi nyonya dalam neraka, nasi istri lain dalam surga. Orang neraka nampak denya orang senang-senang dalam surga kok. Minumannya jo ndak tanggung macamnya dah, makanannya bukan main. Nya nampaknya hanya kecil agi lambai itu stek banyak, agi ambo makanan kau tu stek banyak. Indak tak kau nade kau lagi di dunia kan ambo nama agi kau makan. Kok gitu bagaimana berkuat? Ini kecil betul kan? Enak ambo nama agi kau makan. Kini kau nanti tuna kau kambonya Allah haramkan. Imakonya wa'mur suruh. Yang kedua dalam surat ayat 132, wastabir 'alaiha. Sabar. Menyuruh keluarga salat tu sabar. Malah perintah bersabarnya tu biasanya kalau sabarlah dipakai wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah. Kalau wasbir itu fiilnya sulasi mujarad. Enak tu biasanya ada sabar. Kalau wastabir fiilnya sulasi mazid. Asalnya 3 huruf sabara dapat tambahan 2 huruf. Gunanya ekstra. Jadi untuk menyuruh keluarga sabar dalam rangka kafah cekoda.
perlu meluruh keluarga sholat, perlu kesabaran yang sangat ekstra. Kalau menghadapi musibah, wasbir, pada wasbir aja nya. Musibah kok terjadi sekali-sekalinya. Sekali-sekalinya dah, tidak kepanjangan aja dah. Tapi menyuruh sholat 5 kali sehari semalam berkepanjangan. Barangkali ibu bapak-bapak kita sama-sama merasuan bareknya ba'a menyuruh anak solat kan? Iya. Kan terus suruh anak. Maka dikecil Allah wastabir. Anci tu. Alah. Enak sabarnya tu memang sangat-sangat ekstra. Untuk menyuruh anak solat wah, ia perlu kesabaran yang tinggi. Nah, dan kami beri rezeki kamu. Nah, jadi suruh solat sabar. Makanya Nabi Ibrahim nyuantan anak dari Palestina ke Mekah dah badai kekil. Padahal tanda kehidupan tak dos orang. Tumbuhan tak ada orang. Di situ ada rumah Allah. Sehingga doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, jadikan mereka orang yang mendirikan salat. Nyodakean ke masjid dulu. Jadi mendidik anak, menyuruh anak salat kowe bebo dakeannya ke masjid. Ndak dakek tinggal aja dah. Artinya hatinya tu dakek ke masjid. Awak baunya. Nah, awak bawanya ke masjid suruh. Kalau dah 10 tahun, tak jauh, pukul. Nah, perlu sabar. Dan balik, kami beri rezeki kamu. Halo kaitannya solat dengan rezeki. Kalau wacali sepintas kan tak ada hubungan. Solat, dia rezeki tergantung sahur. Sebenarnya erat kaitannya bu. Kan ada ayat. Kata Allah, aqimis solata li zikri. Dirikan solat untuk zikri. Solat itu zikir. La aqimis solata li zikri. Dirikan solat dengan aku. Ayat lain, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari zikri, Dari peringatan. mengingat aku jaga ke salat, aqimis salata li zikri. Ayat berikut, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Untuknya kehidupan yang serba susah. Susahnya kok mungkin dua bu. Pertama susah mendapatkan. Dan kedua mungkin juga dapat lebih banyak tapi tidak membawa berkah. Makin bertambah makin susah, makin banyak makin susah. So sifat kita manusia kok keluh kisah bu. Dengan nindaknya susah, dengan lain Susah. sama tualah, ya lah. Nah itu sifat dari kita manusia. Nah, makanya dikatakan kalaulah solat awak jago yang rezeki wa aman. Nah contoh Nabi Ibrahim. Lahnya tinggalkan keluarganya semenjak keluarga Ibrahim tinggal di Mekah. Yang kehidupan Mekah bukan main. Tidak ada dalam sejarahnya Mekah pun dilanda oleh kelaparan. Dan so keluarga solat. Atau contoh najaleh panabu Maryam. Yang memelihara Maryam kok siapa melero? Pamannya Zakaria. Kan ditempatkan di mihrab. Enggak apa ya dia? Enggak, pamannya. Nah, jadi tinggal di mihrab kerajaannya hanya beribadah solat. Tapi setiap kali Zakaria datang ke kamarnya Pak, wajada indah rizqan. Lahadu di sisi Maryam kok makanan. Lahadu makanan. Ditanya oleh Zakaria, anna laki haza, di mana dapat engkau kau? Dia jawab, semua ini dari sisi Allah. Hati bojo malaikat manta makanan dari sisi Allah. Bayangkan bu. Nah makanya wak cakap disuruh menjaga solat.
Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki engkau kata Allah. Dan itu terakhir di ujung ayat itu, wal akibatu lit taqwa. Akibat yang baik, kesudahan yang baik untuk orang takwa. Solat membentuk pribadi yang takwa. Kalau lah takwa, kesudahan baik baru itu berwudu aja awak untuk solat. Wudu yang kita lakukan tubuh itu menghapuskan dosa awak. Solat awak menghapuskan dosa antara solat sebelumnya. Misalnya awak solat subuh tadi, kulai ditakdirkan jawab dan Allah bakal zuhur masih hidup, solat awak zuhur. Nah, wudu awak zuhur menghapuskan dosa kesalahan awak. Solat zuhur yang kita lakukan menghapuskan kesalahan awak dari setelah subuh sampai bakal zuhur. Lagi hidupkan jawab dan Allah asar, solat luak balik. Solat asar menghapuskan kesalahan dari zuhur sampai asar. Itu maka dikatakan wal akibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Jangan salah lagu ayat itu, hadis dulu dipakai dawat dalil. Enak, ada mana pada so, anda pak, tapi kau solat pak lebih lo balik lah. Karena dulu kawan lo semantu kan, bodoh jauh lebih lo balik mah. Ikut lah nanya jadi alasan untuk beda sorok. Apa kau bodoh aja lah pun lo balik mah. Solat malah dia pun lo dia Allah balik lah. Nah, kalau yang diniatkan seperti itu, ajar diarok lo kena ampunan lain. Ada wadah, ada kau solat malah wak balik. Itu tak dia cerita orang. Enak, yang tanpa disengaja, yang diniatkan itu tidak ada. Nah, ini yang diingatkan Allah, udkhulu fis silmi kafah. Sadunya, totalitas. Cara berpakaian, cara mengecek, cara wak bosau. Pokoknya sadunya. So dalam Islam tu ada sadu aturan bu. Mulai dari yang sekecil-kecil sampai masalah yang sebesar-besarnya. Cara melekean pakaian diatur dalam agama. Cara makan diatur dalam agama. Cara masuk WC diajar di agama. Masalah sepele masuk WC aja. Ada ketentuan dalam agama. Tapi dek kawan kini lomak je mengecan. Aku jangan dikait-kait lo jaga monda aduh hubung jaga monda. Alamak adanya begitu lah. Nah, cuba cari gaci ananda ada hubung jaga monda. Aduh sadar. Awak jadi pemimpin, memilih pemimpin dan segala macamnya. Banyak aturan dalam Al-Quran bu. Nah, banyak aturan dalam Al-Quran. Lampu kono adek kawan lama ngejen. Ajan dikaikan lo jaga mon dak ada hubung jaga mon. Tanda baga mon ngejen dak ah. Itu sudah aku kalau dah. Nah, makanya kafah. Berhukum awak harus hukum Islam, hukum agama. Nah, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasikun. Tak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu kafir, zalim, fasik. Memang ditutup kafah. Awak tanya aja diri awak ibu bapak. Awak tanya diri. Nah, lalu lanjutan ayat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti jejak langkahnya setan. Nah, cakap awalnya pak, orang yang mula-mula masuk Islam kau gitu. Nyo pakai sebahagian agama nalamo dan sebahagian dari Islam nyo amalkan lo. Ndak boleh kalau yo kan Islam harus totalitas kafah. Yang setan tu ibu bapak nyendakkan bersenang hati. Berusahalah menggoda. Nah kerajunya lah itu tu mah.
Mulai semenjak nenek moyang wa Adam dalam surga. Nah menggoda Adam ku komandannya mana? Iblis. Diperintah malaikat bersujud kepada Adam, memberikan penghormatan, usjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Nah, bayangkan ibu-ibu bapak-bapak, nyo disuruh sujud kepada Adam, memberikan penghormatan. Nah, ndak namanya sekalinya makamnya. Yang kita manusia diperintah sujud kepada Allah. Kira-kira mana tinggi perintahnya? Tinggi perintah Pak. Tentu tinggi perintahnya bersujud kepada Allah. Nah, Iblis suruh sujud ke Adam, ndak namanya doa. Diusir dari Allah surga. Awak perintah awak lebih tinggi lagi, sujud kepada Allah, ndak lo namuhna. Amanah parah pada iblis. Kalau lebih iblis lo pada iblis gak ada dah. Lebih iblis lo pada iblis dah. Nan iblis tu komandan godangnya bu. Nan setan nak buah apa? Nan setan tu nak buahnya. Nah, sego iblis tu kan mufrad. Ndak ada lo jamak abalis kan ndak ada orang. Iblis ndak ada orang. Nya komandan cieknya tu. Mublisun ndak ada je lah. Nya iblis muflisun ya dah. Nya mufrad. Nah, jadi nan anak buah cako disuruh menyosek menggoda. Ayat dalam baca dulu. Antara lain ada suruh memisahkan anak keluarga. Kalau nya berhasil, mana berhasil doh? Kecil iblis. Kalian duduk di kembang. Naik pangkatnya. Mana berhasil pokok tunjang kinerja naik lo kos dah. Kalau cara pegawai ya, hanya berhasil ya dah. Naik lo tu kira nama. Nah, adik komandannya iblis, jangan ikuti jejak langkah setan, karena setan itu musuh. Fattakhizuhu adwa, jadikan dia sebagai musuh. Kalau yang lain kan do, fattakhizuhu adwa, jadikan dia sebagai musuh. Awaklah jale setan itu musuh awak, kece Allah jadikan ambil sebagai musuh, dia awak bambi jadi kawan. Ibu bini dia kan. Bangkit setan dia mekonya. Sadam dah dibangkit lah bangkitnya mah. Aku dek kawan bangkit lah. Tambah bangkit mana jelek. Anak tanggung sumpah ke anak-anak. Sampai ada kecil seorang ibu kan. Yuban anjang kadang kalian gak nyenyok. Anaknya sendiri dek kecilnya anjang kadang. Dek setannya lah bangkit. Nah, sedangkan anak juga segadang itu dan induknya mana gadang enggak lah. Dah, sedangkan anaknya lah segadang itu gadang lain dia pada anak kan ada setan lah bagi cako. Allah katakan fattakhizu adwa. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu